Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam kegiatan wawancara. Dalam kegiatan wawancara pagi ini telah hadir bersama saya Bapak Elwan Wahyudi. Selamat pagi Pak Elwan. Selamat pagi Bu. Baiklah Pak Elwan, kegiatan wawancara hari ini sebenarnya adalah lanjutan dari kegiatan wawancara yang telah kita laksanakan sebelumnya. Pada kegiatan wawancara sebelumnya, Bapak telah memberikan berbagai macam masukan penyebab-penyebab dari masalah yang telah saya identifikasi. Nah, dalam dialog hari ini saya kembali ingin menanyakan masukan serta saran dari Pak Elwan tentang alternatif solusi yang bisa diberikan dari masalah yang telah saya identifikasi. Dari hasil identifikasi masalah yang kemarin ya Pak, masalah yang pertama itu berkaitan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar siswa. Nah, di sini saya mengamati rendahnya motivasi dan minat belajar siswa ini terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia, di mana pembelajaran tersebut menyangkut materi literasi. Materi utamanya yaitu teks eksplanasi. Menurut Pak Elwan, kira-kira solusi apa, alternatif solusi apa yang bisa saya terapkan atau saya gunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ini? Oke, baiklah. Kemarin kita sudah ngobrol banyak Bu ya, Iya, mengenai banyak faktor-faktor penyebabnya ya. Salah satu penyebab motivasi belajar siswa kemarin kita sudah banyak. Sekarang mungkin lanjutan dari kemarin, berarti kita mencari solusinya. Iya. Nah, jadi solusi kalau menurut saya Bu ya, baik kita sebagai guru kan berarti kita yang harus aktif untuk mencari solusi tersebut. Kita yang harus menjadi memikirkan, bukan terkadang kita sering menilai, kadang kita hanya cukup untuk terkesannya menyalahkan anak. Nah, tapi kita sebagai guru, kita sebagai guru harus mencari solusi, harus selalu aktif apakah yang bisa kita lakukan agar anak tersebut dengan latar belakang yang berbeda seperti yang kemarin kita ceritakan, dengan banyak hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi itu, kita sebagai guru harus mencari solusinya tersebut. Nah, jadi yang pertama menurut saya Bu, terkait dengan pembelajaran, kita harus mencari atau menggunakan model-model pembelajaran yang sangat bagus ataupun menarik dalam pembelajaran tersebut. Contohnya ada banyak sekarang Bu. Contohnya model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL itu kan pembelajaran yang berbasis masalah bahasanya. Kita bisa memberikan masalah, membuat anak berpikir dulu. Oh, ini ada masalah. Terus mencari bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi siswa aktif ya, Pak? Jadi siswa yang aktif, siswa yang sesuai dengan kriteria kita, mencari siswa yang berpikir kritis. Jadi dengan adanya model pembelajaran tersebut, siswa bisa aktif, biasanya lebih menarik karena dibangun dari rasa penasaran siswa. Seperti ya kita tahu ya, anak-anak di umur SD itu rasa ingin tahunya sangat kuat. Jadi dari itu biasanya anak termotivasi sendiri dengan rasanya, oh ini ada masalah nih, kita paparkan bagaimana biasanya masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tersebut, sehingga anak-anak lebih tertarik dan merasa, oh itu pernah saya rasakan ya gitu kan. Jadi ketika dia ingin tahu mencari solusinya, itu lebih akan dalam pembelajaran lebih menarik lagi, dia lebih semangat itu. Jadi pembelajaran yang kedua Bu, selain dengan model pembelajaran, kita juga harus sebagai guru, apalagi ini sekarang sudah IT-nya sangat maju perkembangannya, kita harus menggunakan media-media pembelajaran yang sangat menarik. Media pembelajaran ya, kalau kita sekarang bisa menggunakan IT, memaksimalkan IT karena media memang yang berbasis IT. Ya, media yang berbasis IT Bu, salah satunya. Karena kayak sekarang zamannya Bu, anak-anak mungkin apalagi ini kelas 6 Bu ya. Iya, kelas 6. Kelas 6 itu kan pasti mungkin, kalau saya rasa sih sudah mengetahui masalah IT, minimal ya Facebook ataupun WA. Pasti sudah rata-rata memegang HP, bisa menggunakan HP. Nah, bagaimana kita memasukkan kebiasaan anak-anak di HP itu ataupun di IT yang lainnya dengan media-media pembelajaran yang bagus. Contohnya mungkin bisa menggunakan kartu cerita, kalau kontennya ini kan bahasa Indonesia Bu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Contoh nanti ada pembelajaran juga yang berbasis
mungkin video, Video. ya, visual. Nanti kita tampilkan gambar-gambar ataupun di monitor kita mengenai cerita rakyat yang terbaik. Kalau cuman hanya membaca saja, apalagi anak zaman sekarang Bu, di buku cetak itu kita melihat tulisan cerita, contoh cerita Maling Kundang, ada 2 lembar ceritanya, itu akan terasa membosankan. Iya. Tetapi ketika kita bisa mengkombinasi pembelajaran dengan media itu tadi, contohnya kita menampilkan video, Pakai nanti gambar, pakai gambar, pakai suara, nanti ketika sebelum tampilkan video kita kasih soal ataupun bagaimana, nak perhatikan ini, nanti Bapak ingin melihat atau Ibu ingin menanyakan setelah kalian mendengarkan, menonton video ini, Bapak ingin menanyakan tokohnya, latarnya, dan lain-lain. Itu seperti soal, tetapi kan dikemas dengan yang menyenangkan. Mungkin bagi anak itu sangat menarik. Jadi mereka bisa menangkap inti pembelajaran. Jadi mungkin itu kalau solusi dari saya, masalah motivasi. Nah ini Kak, kemudian masalah yang kedua yang saya angkat ini mengenai siswa belum mengerti materi pelajaran padahal materi tersebut sudah dijelaskan oleh guru. Hal ini kan berdampak sangat besar ya, karena ketika siswa tidak memahami materi, otomatis hasil belajarnya jadinya rendah. Kemudian selama pembelajaran di kelas juga siswa menjadi tidak aktif, alias mereka itu hanya diam karena tidak mengerti tadi ya. Nah, makanya hal tersebut saya angkat menjadi permasalahan yang patut untuk diselesaikan, Pak. Menurut pendapat Pak Elwan, solusi apakah yang bisa saya terapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Permasalahannya Bu ya, ini pelajaran apa Bu ya? Oh ya, ini Pak, saya lebih menyorot ke mata pelajaran IPA ketika materinya itu penyaluran energi listrik. Oke, ya Bu. Terkait masalah mata pelajaran IPA Bu ya, tadi anak-anak mungkin kurang bisa memahami materi yang kita sampaikan ya. Jadi mungkin di sini saya ada pengalaman, mungkin bisa saya bagikan cerita dengan teman-teman juga. Salah satu model pembelajaran yang sangat ampuh, yang sangat tepat untuk pembelajaran matematika adalah IPA ya, Iya. IPA. Maaf. Jadi mata pelajaran IPA itu adalah model pembelajaran PJBL. Jadi berbasis kerja. Jadi anak-anak itu dikasih proyek pembelajaran, karena apa? Kita IPA itu kebanyakan praktek Bu ya. Iya, Banyak betul, praktek, banyak ada media-media sains dan lain-lain. Hal itu sains tersebut akan lebih menyenangkan ketika anak-anak praktek dibandingkan hanya membaca, melihat gambar yang di buku kayak gitu kan. Tapi kalau kita anak tersebut mencoba langsung mengerjakan, apalagi satu, dalam mengerjakan itu anak-anak juga berdiskusi. Jadi biasanya kita di kelompok, kita menggunakan metode diskusi. Setelah anak-anak dikasih proyek, kita mengerjakan dengan diskusi. Nanti anak-anak bisa sharing, menyampaikan dengan apa anggota hasil diskusi. Iya, itu akan sangat menarik. Bahkan pengalaman saya Bu, itu pembelajaran 4 jam saja anak-anak tidak bosan Bu. Dengan metode kalau kita matematik IPA tersebut. Jadi dengan adanya itu nanti anak-anak dengan mencoba konkret dengan hal-hal tersebut yang konkret, jadi anak-anak bisa membayangkan terhindar, jadi hanya membayangkan, tetapi dia bisa mencoba langsung. Jadi dengan mencoba langsung biasanya lebih teringat, lebih mengena, jadi tidak lebih paham dengan mencoba tersebut. Jadi itu mungkin dari saya. Kalau masalah dalam pembelajaran IPA itu kita menggunakan lebih ke PJBL, lalu juga diskusi. Jadi anak-anak langsung sharing. Lalu yang kedua, ketika kita juga biasanya sih kita ada alternatif lain Bu ya dalam pembelajaran kan, karena memang kondisi lingkungan tidak harus yang tetap. Kita juga bisa menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik. Selain kalau kita ada kit, mungkin kita bisa leluasa, anak-anak bisa menggunakan langsung. Tetapi kadang kondisi kita kan tidak semuanya mendukung untuk kegiatan yang langsung diterapkan pada siswa. Jadi seperti contoh mungkin pembelajaran yang dalam IPA itu Gunung Merapi nih, gunung meletus apa gimana. Kita tidak bisa, sulit untuk mendatangkan ataupun melihat anak-anak langsung ke gunung yang lagi meletus. Nggak mungkin kan Bu. Jadi
dengan adanya mungkin media-media yang sekarang sangat berkembang, Bu. Contohnya ada media Canva. Media Canva ya. itu bisa Sangat sangat animatif, membantu, ya, Pak. animatif, bisa memvisualkan secara nyata, bahkan 3 dimensi mungkin ya. Jadi anak-anak bisa merasakan walaupun tidak secara langsung tetapi secara virtual, anak-anak juga bisa merasakan seolah-olah dia berada di keadaan tersebut. Karena dengan ya mungkin apalagi saya sih, ibu juga masih muda, ibu sangat inovatif dalam perkembangan IT. Bagaimana cara kita membuat media-media pembelajaran yang apa ya, yang inovatif tersebut, yang bagaimana bisa anak dengan bantuan Canva tadi, mungkin ada di dalam Canva diselipin nanti video-video dengan suasana, bahkan kalau bisa kita pakai AR VR kayak gitu kan, supaya anak-anak bisa merasakan langsung seolah-olah 3 dimensi tersebut. Nanti saya belajar lagi dari Pak Iwan. Jadi dengan adanya itu sangat membantu seperti tadi. Intinya kalau menurut saya anak-anak itu dengan Membantu pemahaman, merasakan langsung, kontak langsung dengan materi yang akan kita sampaikan, dia akan lebih paham dibandingkan hanya kita membaca dan pikirannya jadi abstrak. menulis. Pikirannya hanya abstrak dia, karena ya anak-anak kita dia lebih sering dia hanya berpikir konkret, yang dia mudah memahami hal-hal yang hanya dia lihat, yang pasti dia lihat, tetapi bukan untuk ya kita membayangkan nanti kita ngasih pelajaran itu ibaratnya, oh ada pembangkit listrik tenaga uap, oh yang mana Bu? Itu loh nak, yang itu ada turbinnya, nanti ada yang api, ada untuk membuat uapnya kayak gitu. Anak-anak tidak sampai untuk membayangkan itu, tetapi dengan kita bantuan pembelajaran media yang tadi, kita bisa memvisualkan minimal dengan ya aplikasi tadi, contohnya Canva dan lain-lain. Jadi anak-anak bisa, oh yang mana yang turbinnya, oh yang ini loh nak, kayak gitu kan, oh yang mana yang untuk bagaimana generatornya, oh yang ini. Nah, jadi kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih konkret dengan media-media yang kita siapkan tadi. Mungkin itu Bu dari saya. Berarti dari masukan yang Bapak berikan dapat saya tarik kesimpulan, satu mengenai masalah motivasi belajar siswa rendah bisa digunakan model pembelajaran PBL, kemudian menggunakan media pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi, misalnya melalui pembelajaran LCD ya Pak ya, proyektor ya, yang menampilkan audio visual, baik gambar maupun suara. Yang kedua mengenai siswa yang belum memahami materi, itu mungkin bisa diterapkan model pembelajaran PJBL. Kemudian yang kedua media yang berbasis teknologi juga seperti Canva, sangat inovatif sekali Pak. Terima kasih sekali Pak Irwan atas masukannya, solusinya insya Allah akan saya terapkan demi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Semoga bisa membawa perbaikan ke depannya. Ya, terima kasih, semangat ketiganya Bu ya. Baiklah, saya tutup wawancara dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.